Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Komunikasi Bisnis yang akan mempresentasikan mengenai materi tentang merencanakan dan mempersiapkan negosiasi bisnis, yang beranggotakan saya sendiri, Umi Khalifah, NIM 2020116119 sebagai moderator. Yang kedua, Andre Rizky Widiatmoko, NIM 2020111638. Yang ketiga, Siti Rizkia Laila Zalfa, NIM 2020111643. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal, di mana dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, maupun informasi. Komunikasi ini dapat dilakukan secara personal maupun impersonal. Pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga kedua pihak saling sepakat dan diuntungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat berupa kontrak atau perjanjian bisnis. Negosiasi tidak dapat dipisahkan dari bisnis karena amat berpengaruh pada kesuksesannya, terutama pada kekuatannya untuk membangun hubungan profesional yang baik. Tujuan negosiasi bisnis. 1. Menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan dalam sebuah negosiasi. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perdebatan pendapat. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif yang dapat timbul dari bisnis, seperti perbedaan pendapat dan pertikaian, karena tidak ada pihak yang ingin mengalah dan mendengarkan pendapat pihak lain apabila terjadi masalah di kemudian hari. Yang keempat, menyatukan beberapa perbedaan pendapat agar diperoleh kesepakatan bersama. Dan yang kelima, dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Lanjutan 6. Untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. 7. Untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. 8. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Tahap-tahap merencanakan dan mempersiapkan negosiasi bisnis. 1. Persiapan dan perencanaan. Proses pengumpulan data diperlukan untuk mendukung posisi negosiator. Menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi negosiator juga harus dengan bijaksana. 2. Menentukan aturan. Pada tahap ini harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Lanjutan 3. Penjelasan. Pada tahap ini, tiap pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan.
Tiap pihak bisa memberi dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. 4. Tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahap ini bertujuan mencapai solusi. Kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi dalam mencapai titik temu. Lanjutan yang terakhir yaitu 5. Penutupan dan implementasi. Sedangkan pada tahap ini atau tahap terakhir dari proses negosiasi, segala sesuatu yang diputuskan secara bersama, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Dokumen yang sudah disepakati. 2. Meneliti kembali poin-poin utama untuk menghindari salah pengertian. 3. Uraikan dengan jelas semua ketetapan dari persetujuan. 4. Kedua pihak harus membaca dan mendatangani dalam memperoleh kesepakatan atas apa yang dirundingkan. Tipe-tipe merencanakan dan mempersiapkan negosiasi bisnis. Pertama, negosiator curang. Kedua, negosiator profesional. Ketiga, negosiator bodoh. Keempat, negosiator naif. Kelima, negosiator petarung. Keenam, negosiator kolaborator. Kriteria presentasi yang baik. 1. Jelas, akurat, padat, dan singkat. 2. Berisikan poin-poin penting yang menjadi bahan negosiasi. 3. Menggambarkan masalah atau hal-hal yang menjadi fokus pembahasan. 4. Desain menarik, menyesuaikan karakteristik dari lawan negosiasi. 5. Menggabungkan berbagai unsur sesuai dengan kebutuhan, teks, foto, video. 6. Berujung pada call to action, yaitu membuat lawan untuk memberikan tanggapan. 7. Memiliki durasi yang cukup, atau tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang. 8. Membagi presentasi dengan bagian pembuka, isi, dan penutup. Manfaat negosiasi bisnis. Pertama, menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Kedua, adanya saling pengertian antara masing-masing pihak yang akan bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Ketiga, negosiasi akan bermanfaat bagi terciptanya suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang akan bernegosiasi. Keempat, terciptanya suatu interaksi yang positif antara pihak-pihak yang akan bernegosiasi sehingga jalinan kerjasama akan menghasilkan suatu dampak yang lebih luas bagi banyak orang. Kesimpulan, negosiasi adalah proses yang melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan yang memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat negosiasi. Dalam bernegosiasi, juga diperlukan beberapa tahap untuk membuka jalan kita mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Selain itu, kita juga harus mengetahui tipe-tipe negosiator untuk mempersiapkan strategi apa yang akan kita gunakan untuk menghadapi mereka.